Hai, hello, di sini Ega. Sekali lagi, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel di sini Ega. Buat yang baru pertama kali mampir, jangan lupa tombol subscribe ada di bawah sebelah sini ya. Iya, boleh ditekan dulu Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, setelah ini kita akan bahas gimana sih langkah real untuk dagang. Oke lah Ega udah share gitu kan, pengalaman dagangnya kayak gimana, panduan untuk pilih barang atau jasa apa yang mau kita dagangin udah gitu kan. Tapi langkah yang bener-bener buat mulai berdagang itu seperti apa sih? Yuk kita bahas. Nah, sekarang kita lihat nih kebutuhan pasar itu sebenarnya seperti apa. Ini bisa kita gunakan untuk menentukan kualitas barang yang harus kita jual, kemudian jumlah barang yang harus kita siapkan, atau jasa seperti apa sih yang kita bisa sediakan. Karena kan kalau misalnya kita nih kayak pelajar, mahasiswa, atau profesional muda yang baru bekerja gitu kan, pasti pasarnya berbeda-beda kan. Kalau misalnya ya anak SMA ya udah temennya mungkin sementara anak-anak SMA terbatas sampai anak kuliah gitu. Anak kuliah juga temennya seperti apa. Itu adalah pasarnya kita teman-teman. Nah jadi kita lihat kebutuhan pasar kita itu seperti apa. Selanjutnya adalah bikin anggaran modal dan labanya teman-teman. Jadi ketika kalian mau jualan apa gitu kan, atau kalian mau sediakan jasa apa, hitung modalnya kalian untuk menyediakannya itu berapa. Kemudian kalian mau keuntungan kalian dengan menyediakan itu tuh berapa juga gitu. Kalian bisa pakai hitungan persenan. Kalau misalnya kalian lagi menentukan modal dan laba, ini akan berujung kepada harga jual gitu kan. Nah, kalian juga bisa cek nih, kalau orang lain di pasar tuh jualannya berapa sih gitu kan. Jadi kita bikin lah yang nggak jauh-jauh beda gitu kan. Kalau misalnya ternyata kita bisa jual lebih murah ya lebih baik gitu kan. Tapi perhatikan juga kualitas dari barang atau jasa yang kita sediain. Selanjutnya adalah kalau misalnya kalian merasa ragu untuk mulai satu usaha, kalian bisa join loh sama orang lain. Yang tadi aku bicarain itu teman-teman, aku pernah jualan apa-apa selama SMA, kuliah dan seterusnya itu nggak semuanya aku sendiri yang kerjain. Kayak aku ya waktu SMA jualan sepatu lukis, itu aku kerjanya sama temen aku, sahabat aku. Kemudian ketika kuliah juga yang jualan kosmetik, skincare, itu juga aku mulainya dengan sahabat aku di tempat kerja. Jadi nggak mesti sendiri. Bahkan yang aku bilang ada layout shop, yang ada offline store-nya dan juga layanin untuk belanja online, itu juga aku mulainya dengan kakak-kakakku gitu ya. Jadi nggak sendirian. Nah kalau misalnya kalian bisa mulai usaha dengan bantuan orang lain, itu sebenarnya bisa ngasih masukan lebih banyak juga buat kita. Jadi kalian juga lebih mudah untuk menjalani sesuatu, karena kalian mungkin kalau ngambil keputusan sendiri bakal ini bener nggak ya gue mutusin begini. Tapi kan kalau misalnya ada orang lain yang bisa kasih kita masukan, itu bakal much better gitu kan. Nah yang selanjutnya adalah jangan takut gagal teman-teman. Kalau misalnya kalian merasa jualan apa gagal, bukannya untung malah buntung gitu kan, anggap aja itu adalah biaya untuk belajar gitu kan. Pengalaman itu adalah suatu hal yang sangat berharga dan kalian nggak bisa beli dengan uang gitu. Nah kalau misalnya kalian gagal, itu adalah ilmu buat kalian. Berarti kalian tahu nih selanjutnya kalian harus melakukan apa. Kalian udah punya pengalaman dan itu pasti harganya mahal banget dong pengalaman. Jadi jangan pernah takut gagal dan terus coba lagi. Kalau misalnya gagal mandek, ya bener sih gue gak takut gagal gitu kan, tapi kalau habis gagal gue gak mau coba lagi. Ya itu sama aja sih teman-teman. Padahal dengan kalian mengalami gagal itu, kita bisa dapat ilmu baru yang bisa kita terapin lagi di percobaan selanjutnya. Jadi jangan pernah takut gagal dan terus coba. Yang terakhir adalah jangan lupa berdoa. Saudara-saudaraku, jangan pernah lupa berdoa. Karena aku ngalamin ya, ketika aku mau buka usaha apapun, aku mau jualan apapun lah pokoknya, ketika aku bawa itu dalam doa dengan mengandalkan Tuhan, itu pasti berhasil. Memang sih kenyataannya kalau di mata manusia ya mungkin ya elah gak, lu jualan ini juga gak ada untungnya gitu kan, bukannya malah rugi. Ya memang benar di mata manusia emang mungkin itu rugi gitu kan, tapi sebenarnya itu tetap untung gitu. Itu tetap suatu keberhasilan karena kita berhasil dapat ilmu baru. Tetap semua yang kita lakukan itu ketika kita ngandalin Tuhan bakal berhasil, dan biarlah Tuhan yang tunjukkan apakah itu emang cocok buat kita. Kalau cocok pasti ada jalannya, kalau emang gak cocok pasti ada jalan lain yang lebih baik. Jadi jangan lupa berdoa.
Nah, banyak banget ya yang udah kita sharekan tentang berdagang, dan di sini Ega sangat berharap kalau sharing kita ini akan sangat bermanfaat dan membawa inspirasi, membawa dampak yang positif untuk teman-teman semua. Selamat mencoba berdagang, selamat untuk menambah jumlah uang tabungan Anda. Hahaha. So, sukses untuk teman-teman semua, dan kita akan bahas lagi hal-hal yang lebih menarik dalam video selanjutnya. See you in the next video and bye-bye, thank you.